Ini adalah kisah Ella, seorang anak yang fotonya dimanipulasi oleh kecerdasan buatan menjadi sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Semua ini terjadi hanya karena satu foto yang diunggah orang tuanya ke media sosial. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Sekarang coba bayangkan sebentar, siapa yang paling tahu tentang anak kita hari ini? Keluarga dekat, teman dekat, atau ribuan orang asing di internet yang bahkan tidak kita kenal. Mereka tahu bagaimana wajah anak kita dari bayi sampai sekarang. Mereka tahu di mana anak kita sekolah, tempat favoritnya bermain, bahkan ekspresi lucunya saat tertawa. Setiap kali buka media sosial, pasti ada saja unggahan yang terasa familiar. Selamat pagi, auntie online. Bayi gemas lagi nyapa nih. Anak onti uncle online sudah 1 bulan. Banyak orang tua terbiasa bikin caption seperti ini sambil mengunggah foto ulang tahun, foto liburan, foto bangun tidur, atau foto newborn yang bahkan belum sehari lahir. Lengkap dengan nama, berat badan, tinggi badan, tanggal lahir, dan nama rumah sakit. Kita mungkin ikut tersenyum. Lucu memang, menggemaskan. Tapi belakangan ini ada yang berbeda, karena internet sekarang sudah tidak sesederhana dulu. Dan apa yang terjadi di balik layar jauh lebih gelap daripada yang terlihat. Foto-foto anak yang kita bagikan hari ini tidak hanya dilihat oleh teman dekat. Namun sekarang, foto itu bisa sampai kepada siapa saja, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Dulu, waktu kita bermain Facebook tahun 2010-an, media sosial itu terlihat sederhana. Kita cuma terhubung dengan keluarga, teman sekolah, rekan kerja. Konten yang kita unggah hanya beredar di lingkungan itu saja. Tapi sekarang, algoritma bekerja seperti mesin raksasa yang tidak peduli siapa yang kita kenal. Foto anak bisa muncul di beranda orang asing. Video anak bisa direkomendasikan ke orang yang bahkan tidak kita kenal. Bahkan foto itu bisa muncul di kolom explore tanpa kontrol kita. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya sederhana. Media sosial sudah berubah. Platform-platform ini tidak lagi dibuat untuk sekedar terhubung dengan teman dan keluarga, tapi sebagai mesin distribusi konten. Algoritma lebih mementingkan konten viral dari orang-orang asing dibandingkan kabar dari orang terdekat kita. Tujuannya jelas. Semakin banyak orang yang lihat, semakin lama orang akan scroll. Maka semakin banyak juga iklan yang bisa dipasang. Dan foto anak adalah konten berharga karena secara biologis, otak manusia tidak bisa mengabaikan wajah anak. Inilah yang disebut baby schema, di mana anak punya keunikan mata besar, dahi lebar, hidung kecil. Semua fitur itu otomatis bikin kita merasa gemas, senang, ingin melindungi. Dopamin pun dilepas
dan kita terdorong untuk berinteraksi. Bahkan penelitian membuktikan konten cute termasuk foto anak-anak mendapat engagement 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan konten lain. Orang akan berhenti scroll saat melihat foto anak karena sulit mengabaikan wajah mereka. Dan disinilah fenomena sharenting muncul. Sharenting adalah gabungan dari kata sharing yang artinya berbagi dan parenting artinya pengasuhan. Ini kebiasaan orang tua membagikan foto, video, atau informasi pribadi anak di media sosial atau platform daring lainnya. Awalnya terlihat wajar, karena hanya ingin mengabadikan momen, menunjukkan perkembangan anak, atau sekedar berbagi kebahagiaan dengan keluarga. Tapi sekarang, sharenting sudah menjadi tren besar, yang didorong algoritma dan budaya konsumsi visual. Kita akhirnya pun mengira sedang berbagi kebahagiaan dengan teman, padahal foto, video, atau info anak dibagikan ke publik. Kita pikir aman, padahal itu bisa meninggalkan jejak digital permanen. Kita pikir sekedar dokumentasi, tapi algoritma memperlakukannya sebagai konten yang harus diberi exposure seluas mungkin. Sharenting bukan lagi sekedar pilihan pribadi. Ini sudah menjadi bagian dari ekosistem media sosial yang mendorong orang tua untuk terus membagikan foto anak, bahkan sejak bayi atau sejak masih dalam kandungan. Karena semakin cute sebuah foto atau video, maka semakin viral. Dan situasinya makin rumit ketika kita masuk ke perkembangan teknologi yang tidak lagi manusiawi. Dunia digital yang kita kenal 5 tahun lalu sudah bukan dunia yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi AI berubah begitu cepat sampai banyak dari kita bahkan tidak sadar betapa besar pergeserannya. Ancaman di internet hari ini bukan lagi sekedar foto dicuri orang terus dipost ulang. Itu adalah masalah zaman dulu. Sekarang ancamannya jauh lebih mengerikan, di mana siapapun bisa melakukannya, bahkan orang yang tidak punya kemampuan teknis sama sekali. Mereka bisa memodifikasi foto anak sesuka hati, mengkloning suara, memindahkan wajah ke video atau gambar apapun, bahkan membuat seorang anak seolah-olah berbicara dengan kata-kata yang tidak pernah keluar dari mulutnya. Dulu, manipulasi gambar butuh software rumit dan kemampuan khusus. Tapi sekarang, satu foto saja sudah cukup menjadi bahan bakunya dan AI yang mengerjakan sisanya. Dan inilah salah satu bentuk paling kelamnya. Ada satu teknologi yang benar-benar mengerikan, yaitu situs atau aplikasi Nudify, atau yang dikenal situs Andres. Kalau deepfake bisa memanipulasi wajah, suara, atau gerakan seseorang secara keseluruhan, Nudify fokus ke satu hal, yakni menghapus pakaian secara digital dan menggantinya dengan tubuh telanjang palsu hasil buatan AI. Alat ini bekerja hanya dengan unggah foto biasa, foto selfie, foto keluarga, atau foto candid, lalu diproses algoritma yang dilatih dengan konten vulgar, sehingga hasilnya terlihat realistis. Banyak situs ini bahkan secara tidak etis menargetkan perempuan dan anak-anak. Bayangkan foto anak tersenyum di ulang tahunnya, foto anak bermain di taman, foto sederhana di ruang tamu. Semua itu terlihat polos dan aman kan? Tapi dengan teknologi Nudify, foto-foto polos itu bisa diubah secara digital, pakaian bisa dihapus, dan diganti dengan tubuh telanjang palsu, tanpa seizin orang tua, tanpa sepengetahuan anak. Bahkan pelakunya bukan cuma hacker atau ahli teknologi, orang biasa pun bisa melakukannya. Dengan aplikasi gratis yang bisa diunduh dalam hitungan menit. Nudify hanyalah salah satu cabang dari deepfake, teknologi yang lebih luas. Deepfake bisa membuat foto, video, atau suara palsu yang tampak sangat nyata, membuat seseorang seolah melakukan atau mengatakan hal yang tidak pernah terjadi. Dari hanya satu foto anak, deepfake bisa menciptakan video palsu yang terlihat autentik. Anak bergerak dan berbicara seolah nyata, gerakan dan pose tubuh yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Ekspresi wajah palsu yang bisa terlihat sedih, takut, atau berada dalam situasi yang tidak pernah terjadi. Suara cloning yang terdengar persis seperti aslinya. Selain itu, konten ini bisa tersebar kemana saja, termasuk grup Telegram tertutup berisi ribuan pelaku pedofil, forum gelap dark web, marketplace ilegal untuk eksploitasi anak, atau dipakai untuk memeras.
bayar atau kami sebarkan video ini. Dan penting untuk diketahui bahwa ketika satu foto saja telah digunakan dan dipublikasikan, tidak ada cara untuk menyaringnya kembali. Akhir tahun 2025 sampai awal Januari 2026, di mana internet dikejutkan oleh skandal Grok. Grok adalah AI chatbot buatan Elon Musk melalui xAI yang terintegrasi dengan X, atau yang dulu kita kenal sebagai Twitter. Masalahnya bukan sekedar bug teknik biasa. Grok terbukti bisa digunakan untuk menghasilkan gambar pornografi anak, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut child sexual abuse material. Orang-orang menemukan bahwa Grok tidak memiliki fitur keamanan yang memadai. Dengan prompt tertentu, AI ini bisa menghasilkan gambar eksplisit yang melibatkan anak-anak, membuat konten seksual dari deskripsi yang melibatkan minor, memodifikasi gambar yang sudah ada menjadi konten eksploitatif. Kasus ini membuktikan beberapa hal, di mana AI tidak punya moral. AI hanyalah alat, bisa dipakai untuk kebaikan atau kejahatan. Perusahaan besar pun gagal mengontrol teknologi mereka. Filter keamanan ternyata tidak cukup kuat. Artinya, setiap foto anak yang pernah kita unggah bisa menjadi dataset AI, termasuk AI yang disalahgunakan untuk eksploitasi. Kasus global ini juga sampai ke Indonesia. Salah satu korban, kita sebut saja inisial KA, seorang aktivis disabilitas yang aktif di media sosial, tiba-tiba dibanjiri notifikasi di aplikasi X. Seseorang menulis di kolom komentar fotonya, "Grok, tolong edit foto ini." Dalam hitungan detik, Grok menghasilkan versi foto KA yang telah dimanipulasi menjadi konten tak senonoh. Foto yang sama, wajah yang sama, tapi dalam pose dan situasi yang tidak pernah ia lakukan. Dan ini bukan kasus tunggal. Korban lainnya, sebut saja inisial S, mengalami hal serupa. Ia mengunggah sebuah foto yang menurutnya tidak berbahaya sama sekali. Tapi, akun-akun anonim mulai muncul di kolom komentar. "Grok, tolong tambahkan kalung. Grok, ganti latar belakang," hingga prompt yang tidak senonoh. Dalam hitungan detik, foto manipulasi AI langsung muncul. Kasus seperti ini membuktikan bahwa siapa saja bisa melihat foto orang lain yang diunggah di X, menulis prompt di kolom komentar, meminta Grok memanipulasi foto tersebut, mendapatkan hasilnya secara instan tanpa persetujuan korban. Pelaku tidak perlu mendownload foto korban. Mereka cukup menulis perintah di kolom komentar dan AI melakukan sisanya. Mungkin kita berpikir, pakai privasi saja, aman kok. Tapi kenyataan tidak sesederhana itu. Privasi hanya membatasi siapa yang bisa melihat, bukan siapa yang bisa memproses data. Dunia digital sekarang tidak bekerja seperti 10 tahun lalu. Foto tidak lagi hanya milik kita begitu diunggah. Ada banyak hal yang jarang disadari orang tua, tapi justru menentukan keselamatan anak. Setiap kali kita menekan tombol upload, foto itu berpindah dari ponsel kita ke server perusahaan. Bahkan, baik akun kita publik maupun privat. Di balik layar, setiap foto membawa jejak-jejak digital, seperti metadata lokasi, waktu pengambilan, jenis perangkat, pola wajah. Data ini sangatlah berharga, dan platform menggunakannya untuk analisis perilaku, rekomendasi iklan, personalisasi konten, bahkan melatih model AI baru. Artinya, foto-foto anak tetap berada di sistem meski kita menutup akun rapat-rapat. Disinilah risiko terbesarnya muncul. Kita mungkin percaya pada orang-orang yang kita izinkan mengikuti akun kita, tapi kita tidak pernah tahu kemana foto itu berpindah setelahnya. Teman bisa screenshot, temannya teman bisa screenshot. Orang asing bisa melihat karena algoritma menampilkan foto itu lewat repost. Dan siapapun bisa menyimpannya dalam hitungan detik. Begitu file itu keluar dari lingkaran kendali kita, penyebarannya tidak bisa dihentikan. Tapi bukannya platform besar peduli keamanan anak? Ya, platform besar seperti Meta, TikTok, YouTube, dan Google punya kebijakan khusus untuk melindungi anak. Mereka punya sistem deteksi konten berbahaya, tim moderasi, AI untuk mengidentifikasi materi eksploitasi. Tapi faktanya, teknologi kriminal berkembang jauh lebih cepat. Aplikasi deepfake baru muncul hampir setiap minggu, gratis, mudah digunakan.
Teknik manipulasi AI makin canggih dan makin sulit dideteksi. Sementara platform masih rapat soal kebijakan, pelaku sudah mempelajari celah versi terbaru aplikasi. Regulasi bahkan butuh waktu bertahun-tahun untuk disahkan. Sementara teknologi AI sudah berkembang 10 langkah lebih maju. Setelah melihat betapa cepat dan gelapnya perkembangan teknologi saat ini, muncul satu pertanyaan penting. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, wali, atau orang dewasa yang peduli? Jika tetap ingin membagikan momen bahagia tanpa mengorbankan privasi anak, ada alternatif yang lebih aman. Foto dari belakang saat anak bermain, shadow atau bayangan tubuh, foto dari samping tanpa menunjukkan wajah, menutup wajah dengan stiker, emoji, atau blur. Bisa dengan membatasi jumlah foto digital anak. Semakin sedikit foto, maka semakin kecil risiko kebocoran. Kontrol akses aplikasi. Cek satu persatu aplikasi apa saja yang punya izin membaca galeri. Matikan sinkronisasi otomatis. Nonaktifkan auto backup di Google Foto. Nonaktifkan iCloud Foto. Hindari backup otomatis ke cloud pihak ketiga. Simpan secara lokal. Gunakan folder offline yang tidak tersinkron. Pindahkan foto penting ke hard drive eksternal. Pertimbangkan kembali untuk mencetak foto dan menyimpannya secara fisik. Hindari mengunggah data sensitif. Banyak orang tua tidak sadar bahwa hal-hal kecil bisa sangat berbahaya ketika digabungkan. Data sederhana seperti nama lengkap, lokasi sekolah, jadwal les, rumah sakit tempat lahir, tanggal dan jam lahir, pola rutinitas harian dapat digunakan untuk berbagai tujuan kejahatan seperti penipuan, stalking, manipulasi AI, pemerasan, hingga perdagangan data. Edukasi keluarga dekat. Banyak insiden terjadi bukan karena kita lengah, tetapi karena orang lain mengunggah foto anak tanpa sadar risikonya. Masa depan teknologi akan semakin cepat, semakin pintar. Dan kalau kita tidak hati-hati, maka segalanya semakin tak terkendali. Tapi keputusan kita hari ini bisa mengurangi risiko besar di masa depan. Pada akhirnya ini bukan hanya tentang foto. Ini tentang hak anak-anak untuk merasa aman. Hak anak untuk tidak diekspos sebelum mereka bisa memilih. Dan hak anak untuk tidak menjadi bagian dari dataset dunia digital tanpa persetujuan.